Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 dengan anggota yang pertama Tatsar Iza Safa Alifia dengan NIM 187231074 dan Anissa Fatia dengan NIM 187231099. Di sini kami akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat dengan judul Pengembangan Basis Data Penjualan, Persediaan dan Logistik Tracking, Studi Kasus PT Abimata Citra Abadi. Yang pertama adalah perancangan basis data biasanya menggunakan 4 konsep perancangan, yakni perancangan konseptual, perancangan logikal, dan perancangan fisikal, serta perancangan tampilan untuk membuat program aplikasi. Adanya perancangan basis data ini beserta dengan aplikasi yang berhubungan dapat mempermudah perusahaan dalam mengatur data dan memantau proses pergerakan barang serta menghasilkan hasil kerja yang baik. Sistem yang berjalan. Sistem kerja di unit bisnis distribution dan retail ini mencakup kegiatan-kegiatan penerimaan, persediaan, penjualan, serta return barang. Apabila tim produk menerima barang dalam bentuk retail, maka barang tersebut akan dikelola oleh tim distribusi untuk selanjutnya dijual. Nah, barang-barang ini biasanya dikirim ke warehouse lainnya ataupun langsung dikirim ke outlet-outlet. Kemudian yang kedua adalah prosedur penerimaan barang pertama. Barang yang sudah dipesan akan dikirim oleh pihak prinsipal ke gudang jika barang yang dipesan berupa device imporan. Namun, jika barang yang dipesan berupa device lokal, maka akan dikirim ke kantor pusat dan kantor cabang, seperti modem dan handphone. Juga barang non-device seperti voucher dan starter pack. Selanjutnya, dokumen barang dari prinsipal dikirim ke divisi akunting. Kemudian yang ketiga adalah prosedur transfer barang antar gudang. Kepala cabang mengirim request pengiriman barang ke kantor pusat. Request barang yang diterima oleh kantor pusat selanjutnya akan disampaikan ke divisi akunting. Kemudian, divisi akunting membuat dokumen HAG yang berisi request barang yang dibutuhkan kantor cabang. HAG dibuat rangkap 2, yakni untuk divisi akunting dan untuk dikirim ke gudang. Kemudian, gudang akan mengirim barang ke kantor cabang. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tatsar Iza Safa Alifia dengan NIM 187231074. Pertama, saya akan menjelaskan tentang prosedur barang keluar. Pertama, barang yang keluar ke pihak end user dan corporate customer akan dicatat pada dokumen delivery order. Nah, dokumen delivery order ini dibuat 3 rangkap. 1 untuk akunting, 1 untuk customer, dan 1 lagi sudah ditandatangani oleh customer untuk divisi finansial. Nah, ini selanjutnya akan dibuatkan invoice. Nah, invoice sendiri ini dibuat oleh divisi finansial sebanyak 3 rangkap juga, yaitu 1 untuk pencatatan pada divisi akunting, 1 untuk penagihan kepada customer, baru setelah dibayar, invoice rangkap ketiga akan ditandatangani dan dikirimkan kembali untuk finance. Kedua, barang yang keluar ke partner konsinyasi dicatat pada dokumen delivery order yang dibuat 3 rangkap juga, 1 untuk akunting, 1 untuk customer, dan 1 DO yang sudah ditandatangani oleh customer untuk divisi akunting. Jika terjual, invoice akan dibuat oleh divisi finansial sebanyak 3 rangkap lagi, 1 untuk pencatatan pada divisi akunting, kedua dan ketiga untuk penagihan kepada customer. Nah, jika belum terjual, barang dikirim kembali ke kantor pusat dan dicatat oleh divisi akunting. Nah, sekarang saya akan menjelaskan prosedur retur barang. Retur pembelian dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Ada 3 prosedurnya. Yang pertama, barang yang masuk dicek terlebih dahulu apakah barang tersebut sesuai dengan orderan atau tidak. Jika sesuai dengan orderan, maka barang tersebut kemudian akan disimpan di gudang. Namun, jika tidak sesuai, barang tersebut akan dibuatkan dokumen retur pembelian oleh akunting. Yang kedua, barang yang tidak sesuai dengan order akan dikirim kembali bersama dengan retur pembelian ke prinsipal. Nah, yang ketiga, prinsipal mengirimkan kembali barang yang sesuai order bersama dokumen retur pembelian. Lalu, barang yang tidak sesuai akan disimpan. Nah, selain itu ada juga retur penjualan yang dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, customer mengirimkan barang yang rusak ke PT Abimata Citra Abadi, kemudian tim prinsipal akan membuat dokumen retur penjualan, dan yang terakhir, barang diretur dengan barang baru lalu dikirimkan kembali ke customer bersama dengan dokumen retur penjualan. Nah, selanjutnya, apa saja sih permasalahan yang dihadapi oleh unit bisnis distribution and retail PT Abimata Citra Abadi ini? Yang pertama,
Sistem yang berjalan pada unit Business Distribution and Retail masih menggunakan Microsoft Excel, sehingga jumlah data yang bisa disimpan sangat terbatas dan menyebabkan program berjalan lambat saat terlalu banyak data. Permasalahan kedua, input data dilakukan secara manual satu persatu oleh karyawan, sehingga hal ini membutuhkan waktu proses yang lumayan lama atau panjang. Dan yang ketiga, ketidaksesuaian data yang dimiliki oleh divisi-divisi yang terkait dalam unit bisnis distribusi dan retail dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, setelah mengetahui masalah-masalah yang dihadapi, sekarang ada solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu yang pertama, membangun sistem basis data untuk menampung data persediaan dan transaksi penjualan. Yang kedua, membuat interface untuk memudahkan input data ke dalam sistem basis data sehingga tidak akan memakan banyak waktu. Dan yang ketiga, membangun sistem basis data yang mencakup divisi-divisi yang ada dalam unit business distribution and retail sehingga tidak terjadi ketidaksinkronan data antar divisi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisa dan perancangan sistem basis data persediaan, penjualan, dan tracking barang pada PT Abimata Citra Abadi ini, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, yaitu yang pertama, adanya sistem basis data dan program aplikasi dapat meminimalisir terjadinya ketidaksinkronan dalam penginputan data antara jumlah data barang di warehouse dengan laporan kepada divisi finance. Yang kedua, sistem basis data dan program aplikasi ini dibuat dengan baik sehingga dapat membantu kinerja karyawan dalam menangani transaksi persediaan, penjualan, dan tracking barang karena memiliki fitur-fitur yang memudahkan user untuk mengaksesnya sesuai dengan kebutuhan. Dan poin ketiga, dengan adanya sistem basis data ini tentunya dapat membantu dan memberi kemudahan karyawan karena ketika terjadi perpindahan, perubahan, dan pencarian data, hal ini bisa meminimalisir masalah hilangnya barang pada unit bisnis distribusi dan retail. Sekian dari kami kelompok 15, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.